Saya ingin ke Bang Kodari menjawab pertanyaan tadi, apakah jangan-jangan memang ada kemungkinan bahwa dari atas, katakanlah dari atas PDIP ini ada yang mensonding supaya FX Rudiatmo ini menyampaikan satu nama Prananda. Karena kan kita tahu Prananda ini katanya konsolidasi di dalamnya kuat, sementara Puan Maharani keluarnya itu lebih kuat dalam artian parlemennya oke, kemudian juga pemerintahnya oke. Bang Kodari. Ya, sebetulnya itu nggak terlalu penting itu. Karena apa? Karena ya sebetulnya sekali lagi semuanya udah paham ya dinamika di PDI Perjuangan. Dan sebetulnya suasana seperti ini juga tidak baru. Karena di zamannya masih ada Pak Taufik Kemas, itu menarik tuh. Kadang-kadang Bu Mega punya satu pemikiran, Pak Taufik punya pemikiran yang lain. Tetapi kacamata di dalam itu bukan kacamata pembelahan, tapi justru ibaratnya kalau burung Garuda itu dua kepak sayap begitu ya, saling melengkapi. Kalau istilah saya itu begini, Bu Mega itu simbol, Pak Taufik itu operator politik begitu ya. Jadi Bu Mega mewakili idealisme, Pak Taufik itu mewakili pragmatisme di lapangan. Nah, simbol tanpa kaki itu nggak jalan gitu. Tapi kaki tanpa simbol juga nggak bisa besar. Jadi sebetulnya menurut saya dualisme semacam ini dalam tanda kutip ya dualismenya itu nanti akan terulang dalam konteks Mbak Puan dengan Mas Nanan begitu. Tetapi itu tidak perlu dipertentangkan. Oke, berarti tidak akan ada potensi faksionalisme di dalam tubuh PDIP ya? Tetap ada. Tetapi beliau berdua itu harus belajar kepada orang tuanya. Dua tapi satu, satu tapi dua, kira-kira begitu. Jadi ya namanya politik itu kan ada sisi idealismenya, ada sisi pragmatismenya, lapangannya. Nah, Mbak Puan itu sebagai orang yang di pemerintahan, itu sisi pragmatismenya itu dalam tanda kutip itu kuat ya. Bagaimana peta, konstelasi, kekuatan politik di lapangan, pembuatan kebijakan. Sementara Mas Nanan itu menjaga ajaran, ideologi, yang diwariskan dari Bung Karno. Mas Nanan itu kan dia pembaca berat Bung Karno. Dia itu ensiklopedi berjalan Bung Karno. Dan dia keterlibatannya itu bukan hanya dengan Bu Mega dan hari-hari, tetapi juga bahkan sampai misalnya sekarang himne PDI Perjuangan. Itu yang nulis tuh Mas Nanan gitu. Jadi kalau kata Bang Hensa tadi itu, wah itu mirip fisiknya Mas Hasan dengan Bung Karno. Kalau saya melihat secara sifat, secara pengetahuan, secara sifat itu banyak sisi Bung Karno di sana, di sisinya Mas Nanan ini. Ada intelektualnya, ada senimannya begitu, dan bedanya kalau Bung Karno itu orator, banyak tampil, itu mungkin Mas Nanan ini lebih kepada Bu Mega, yang lebih banyak diam dan katakanlah agak introvert, katakanlah begitu. Tetapi semua orang di PDI Perjuangan udah tahu kok bagaimana Mas Nanan itu tampil dan mewarnai proses-proses di PDI Perjuangan. Tapi kan kalau kita berbicara soal tokoh tertinggi dalam sebuah partai, publik juga harus mengenal dengan baik, harus cukup well known bagi publik. Ini bagaimana melihat posisi dari Mas Nanan tadi? Ya, itu PR berikutnya ya. Menurut saya sekarang diskusinya lebih banyak ke dalam ya, lebih banyak ke dalam. Karena apa? Karena PDI Perjuangan itu salah satu keunggulannya adalah soliditas ya dan militansi secara ideologisnya begitu. Nah, itu yang saya kira menjadi PR utama. Nah, apakah kemudian keluarnya nanti simbolnya itu identik dengan ketua umum, ataukah kemudian ada tokoh seperti misalnya Pak Jokowi, Mas Ganjar pada hari ini, itu sesuatu yang lain lagi ya. Menurut saya yang terpenting buat orang-orang PDI Perjuangan itu adalah di dalam. Dan soal proses-proses tokoh itu nanti di dalam juga ujungnya, kayak misalnya Pilgub Jakarta ya Pak Jokowi begitu. Itu kan ya Mas Nanan ikut mengambil keputusan di sana bersama dengan Bu Mega gitu. Jadi yang menentukan Jokowi 2012 itu Mas Nanan dan Bu Mega. Jadi menurut saya itu sesuatu diskusi berikutnya. Yang penting ke dalam dulu. Oke, ini kan 2024, sekarang 2021 masih ada 3 tahun lagi menuju Kongres 2024. Kalau nanti Bu Mega jadi mengundurkan diri menjadi ketua umum, apakah waktu 3 tahun ini cukup untuk melakukan katakanlah pengkaderan, kemudian juga katakanlah untuk memperkenalkan sosok yang selain mungkin Puan Maharani? Saya melihat begini, Bu Mega itu punya ciri tidak cepat-cepat untuk mengambil keputusan. Dia menunggu waktu yang tepat walaupun itu bisa lama. Contoh nih misalnya ya, Mbak Puan itu sudah diminta oleh Pak Prabowo Subianto untuk jadi calon wakil presidennya di tahun 2009. Tapi belum dikasih oleh Bu Mega. Sehingga akhirnya pada waktu itu Pak Prabowo berusaha menggandeng calon wakil presiden namanya Sutrisno Bachir. Cuman karena dukungan partainya berkurang, akhirnya ya Pak Prabowo menjadi wakilnya Bu Mega di tahun 2009. Nah, itu kan ilustrasi bagaimana Bu Mega itu punya kalkulasi sendiri, apakah anaknya ini, penerusnya ini
sudah tepat atau sudah siap atau belum begitu. Jadi saya kira hal yang sama berlaku juga untuk Mas Nanan kalau bicara ketua umum begitu. Jadi balik lagi nih ya, 2024 belum tentu Bu Mega akan mundur menjadi ketua umum ya? Belum. Kalau saya sekali lagi ya melihat kalau Bu Mega masih sehat walafiat sampai 2024 masih Bu Mega. Oke, Bang Henry, kalau Bu Mega masih sehat walafiat, bahasa dari Bang Kodari tadi akan tetap menjadi ketua umum. Kalau Anda melihat peluangnya bagaimana? Apakah kira-kira mungkin saja berbeda? Ya mungkin saja berbeda tergantung dari kelegaan atau planning dari Bu Mega ke depannya untuk suksesi partai politiknya. Kalau saya sih, saya setuju juga. Sangat sulit mau mengganti peran Ibu Megawati di PDI Perjuangan. Maka memang kalau dia masih sehat walafiat, tentunya agak ada rasa jengah ya atau ketidakmungkinan dari kader PDI Perjuangan untuk kemudian mendorong orang lain mengatakan Bu Mega sebelum Ibu Mega sendiri mengatakan bahwa harus ada orang lain yang akan menggantikannya. Makanya kalau menurut saya untuk menjaga kesolidan partai itu memang lebih baik dari awal sekarang ini beliau mau mencoba memperkenalkan, mengkomunikasikan kira-kira siapa yang akan jadi penerusnya sehingga nanti pada saat beliau lengser akan smooth kaderisasi dan suksesinya sehingga PDI Perjuangan ini masih bisa mempertahankan posisi sebagai pemilu. Tapi memang sampai hari ini bisa sulit untuk menggantikan peran sosok Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan. Makanya kalau ada yang mengatakan Trah Soekarno atau non Trah Soekarno, saya lebih memilih non Trah Soekarno dan terahnya Megawati Soekarnoputri karena memang akan mengerucut ke sana. Ada beberapa nama lain di Trah Soekarno seperti Mbak Putih Guntur atau Mas Buruh atau Mas Guntur, tapi menurut saya tetap akan mengerucut kepada terahnya Ibu Mega Soekarnoputri. Jadi sudah tertutup lah kemungkinannya pintu untuk terah non darah biru dari PDIP begitu ya Bang ya? Kalau saya memprediksi sih demikian, karena memang partai ini perjuangannya memang perjuangannya Bu Mega Soekarnoputri. Oke, baik sekarang terakhir saya ingin ke Bang Kodari. Ada beberapa hal, 2024 belum tentu dipastikan Bu Megawati Soekarnoputri mundur, belum tentu. Kemudian juga kalaupun nanti 2024 ada pergantian juga dari terah darah biru, begitu Bang Kodari? Iya. Oh iya. Jadi PDI Perjuangan itu ya identik dengan Ibu Megawati. Ya, memang pendiri atau pendahulu dari PDI Perjuangan adalah Bung Karno, tetapi modal sosial yang terbangun di diri Ibu Megawati itu khas Ibu Megawati dan tidak dimiliki oleh tokoh yang lain. Nah, modal sosial Bu Megawati itu menjadi besar karena pada tahun 96 ya dan perjalanan sampai dengan reformasi lalu 99, Bu Megawati itu menjadi orang yang dianggap simbol perlawanan terhadap Pak Harto begitu. Dan kalau saja misalnya pemilihan presiden sudah diselenggarakan tahun 99, saya yakin yang menang itu Bu Mega. Sebagaimana PDI Perjuangan waktu itu mendapatkan suara tinggi sekali 34% dan sampai sekarang belum pernah terpecahkan. Jangankan terpecahkan, mendekatin pun tidak begitu. Jadi memang modal sosial Bu Mega itu sudah demikian besar, bukan hanya atas nama Bung Karno, tetapi juga perlawanan beliau pribadi pada saat Orde Baru. Baik, terima kasih Bang Kodari atas waktunya dan terima kasih juga Bang Henry Satrio atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.